Salah satu salah kaprah di keris itu adalah bahwa keris orang Jawa itu di belakang, artinya penakut, pengecut, lalu main di belakang segala macam. Kalau yang keris ular Jawa di depan itu artinya pemberani, nggak mudah menyerah dan lain sebagainya. Ini adalah salah kaprah karena orang tidak paham. Mari kita kasih paham. Nah, salah satu salah kaprah ini yang viral banget itu di TikTok ini oleh orang ini nih yang dia memakai baju Minang gitu, lalu kemudian menjelek-jelekan Jawa, lalu seolah-olah ya seperti saya sebut tadi. Kita lihat dulu videonya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah hari ini Ustaz akan sharekan pada antum kenapa keris Minang duduk depan, keris Jawa duduk belakang. Bagi orang Minang pantang larang keris duduk belakang. Sebab apa? Risiko musuh boleh ambil. Bagi orang Jawa pula ataupun bagi yang lain yang tak faham, dia akan mengatakan keris duduk depan ni bahaya, risiko. Kalau dapat serangan mengejut boleh cedera. Jadi Masya Allah Tabarakallah, biar Ustaz jelaskan kenapa keris ni, keris Minang dia duduk depan. Sebab orang Minang dia takkan tunduk. Susah nak bagi dia tunduk pada orang ni, susah. Angguk boleh, dia takkan tunduk. Paksa dia tunduk, keris terpaksa dibuka, kena lawan sampai mati. Itu dia punya prinsip dia. Tak boleh nak suruh dia orang ni tunduk, susah. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah Tabarakallah, ini dari segi positif. Contoh kalau ada macam sejarah perang dengan Jepun, dengan Belanda, orang Minang tak tunduk. Bahkan produk-produk non-Muslim, kalau di bumi Minangkabau, dia tak boleh berkembang. Memang tak ada, memang tak diizinkan. Kalau di Pulau Jawa ke, Kalimantan ke, Sulawesi, itu adalah. Kalau di Minang ni tak ada. Nah, sebelum kita marah sama orang Minang bagi orang Jawa atau sebaliknya, kita dengar dulu penjelasan saya. Ya, jadi yang dikatakan oleh tadi itu sangat-sangat salah dan tidak mengerti keris gitu. Justru itu dia lagi seolah-olah ngerti soal keris, tapi sedang memamerkan ketidaktahuannya soal keris itu. Memakai keris di belakang bagi orang Jawa itu hanya salah satu varian menyandang keris atau nyengkelit keris di Jawa gitu. Itu namanya kan kelabang pinipit yang biasa kita lihat itu ya di pengantin segala macam. Nah, ini variannya banyak tuh. Ada yang munyuk ngilo, ada yang kemudian ngewal, ada yang kemudian make di nganggar di depan dan lain sebagainya gitu. Yang di depan itu kan hanya satu varian seperti yang dipakai di orang luar Jawa atau orang Makassar, Sumatera dan lain sebagainya, di Melayu juga gitu. Di Jawa juga make gitu. Kebanyakan yang make misalnya ulama, karena apa? Bajunya itu kan di belakangnya jubahnya panjang. Kalau dipakai di belakang itu susah gitu. Maka kemudian dia dipakai di depan gitu. Lalu kemudian tapi nggak hanya ulama, karena juga dipakai oleh prajurit nih, contoh nih prajurit Jogja yang pakai, ya kan. Jadi yang ngatain itu hanya untuk ulama juga salah juga. Jadi pemakaiannya itu fleksibel justru kalau di Jawa. Jadi nggak ada urusan dengan pengecut, main di belakang dan lain sebagainya gitu. Lalu si orang tadi dengan sok tahu mengatakan contohnya saat perang itu kan seolah-olah Jawa itu gampang dikalkulkan, pengecut dan lain sebagainya. Justru sejarah menunjukkan sebaliknya, perang yang paling susah Belanda itu perang Jawa gitu. Bahkan nyaris membuat Belanda itu bangkrut gitu. Lalu kemudian dia menjebak Diponegoro dengan licik dan ditangkap. Nah, akibat perang Jawa itu Belanda itu nyaris bangkrut, lalu kemudian bikin tanam paksa. Akibat tanam paksa ada politik etis. Karena politik etis banyak orang kita kemudian jadi terdidik, lalu melakukan pergerakan, lalu kemudian sampai kemerdekaan. Maka perang Jawa itu disebut sebagai kick off-nya kemerdekaan ya, bola salju kemerdekaan itu. Kayak Diponegoro kayak menendang bola salju kemerdekaan. Jadi lucu sekali kalau ada orang yang bilang gitu, dan sejarah banyaklah gitu. Bagaimana beraninya orang Jawa ya, memang ada yang pengecut itu sama juga dengan di daerah-daerah lain gitu. Bagaimana orang yang pengecut juga ada gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya dengan cara memakai keris gitu. Ini sangat salah sekali gitu loh. Apalagi di video tadi kayak seolah-olah mau menjelek-jelekan orang Jawa, terus dia pakai baju Minang, seolah-olah itu yang ngatain orang Minang gitu. Tapi ambu calie, nama ngeceknya indak mengecek Minang doh. Itu mengecek Malaysia upin-upin gitu. Jadi ini kayak orang Malaysia ini, ngapain dia mau mengadu domba, terus pakai juga seolah-olah dalil agama, bawa-bawa agama, seolah di Jawa itu segala sesuatu yang berbau dengan yang haram-haram itu boleh, di situ enggak gitu. Udahlah, indah usah mengecek lah. Ini memecah belah. Saya sendiri ini orang Jawa, nikah sama orang Minang, bahkan nikahnya saya pakai baju Minang gitu. Jadi nggak ada masalah Jawa sama Minang. Nah,
pemahaman-pemahaman yang seperti ini itu sering muncul loh di Facebook dari orang-orang kurang literasi segala macam, lalu dinarasikan secara salah. Oh, pantas loh orang Jawa licik karena dia nggak suka politisi yang dari Jawa misal, lalu pantesan pakai kerisnya di belakang, jadi nusuk dari belakang. Lalu nggak ada yang pakai di depan, bahkan Pangeran Diponegoro itu pakai di depan. Jenderal Sudirman orang Jawa pakai keris Jawa juga di depan, karena apa? Dia pakai jubah gitu. Jadi di Jawa justru fleksibel gitu, tidak satu varian aja. Itu justru kekayaannya di situ, kekayaan keris Jawa gitu. Jadi narasi-narasi yang memecah belah, yang tidak paham gini ya memang harus kita lawan. Gak usah marah kalau ketemu yang begini, harus kita kasih paham. Namanya juga orang tidak paham, kita kasih paham. Apalagi ini orang kayak orang Malaysia nyamar-nyamar jadi orang awak, udah. Apalagi sifatnya memecah belah kayak tadi itu kan karena tidak paham gitu. Nah, yang belum paham nih pelajari nih, cara orang Jawa memakai keris itu macam-macamnya banyak, itu tidak hanya satu gitu. Nah, kalau mau lebih paham lagi tentang keris Jawa, misalkan bisa baca bukunya Pak Haryono Haryo Guritno, Pak Bambang dan lain sebagainya, banyak lah buku-buku itu. Nah, cari ilmu di buku-buku, jangan katanya-katanya. Apalagi kita tidak paham dengan sesuatu lalu bikin katanya-katanya yang berpotensi justru menyinggung gitu bangsa lain atau suku lain gitu. Makanya tidak usah lah kita menyinggung-nyinggung lah gitu. Jangan banyak mengecek, apalagi waang indak orang Minang gitu, orang Malaysia gitu. Ini kan malah justru kelihatan ini mau memecah belah orang Indonesia ya. Oke teman-teman, sampai gitu aja. Jadi kalau ketemu video kayak gitu lagi atau salah kaprah yang soal keris ini, kasih aja nih video saya sebagai pembanding atau jawaban lah ya. Semoga bermanfaat. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.